Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar tentang satu kata, yaitu tentang kata riba, tetapi juga berkaitan dengan beberapa ajaran atau beberapa sejarah ya. Sejarah ekonominya orang Israel di zaman dahulu. Jadi kalau secara sejarah itu kira-kira hukum Sinai itu tahun 1300 atau tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi sudah sangat kuno. Kalau dari sekarang berarti sekitar 3500 ya. Kira 3500 3300 tahun. Nah, usia dari aturan-aturan dari agama Sinai. Nah, kita akan melihat, kita akan mempelajari bagaimana orang Israel. Jadi ini sebelum ada Yahudi ya. Jadi Yahudi itu kan Yehuda ya, Yahudim kalau versi Arab ya harusnya. Ke versi kunonya. Nah, ini masih Israel gitu ya, masih suatu bangsa 12 suku, enggak hanya satu suku, Yahuda atau Yahudim. Baik, silahkan menyimak dan semoga bisa menambah wawasan, tapi juga bisa memahami praktek-praktek ekonomi, praktek-praktek kehidupan yang sesuai dengan hukum Sinai. Terima kasih, Tuhan yang hidup memberkati kita semua. Amin. Kreposte ke dara potisi kia ridia sikinya reporet sakere de kai sikere poret sikia. Porque te sikiana arete kia sikere de sikiana harapati hasikin. Poka poret hise kari kasikina haramante kesin. Koro pote il keti sikere pokora ta kai sikere posikete sa. Pare te kai se kar porte sikere ta sikere porte sta. Koto kansa kara pota kasi kira ta kara pokasin. Pora kata se kara ta kaya sakita poya si kira ta kaya se kita haira pora ta kaya sakara ta. Pora te se kita sapere te kasi kira ta kese kares. Amin. Baik, hal pertama yang saya amati ya, istilahnya saya tertarik itu adalah berita dari sini. Jadi yang dari sini dari orang Rusia ya, ini berita tahun 2017 ya. Jadi tahun 2017 kemudian dia membuat suatu cryptocurrency, jadi mata uang kripto. Jadi sejak awal mata uang kripto itu memang didesain untuk uang gitu, sebagai mata uang, bukan sebagai aset sebenarnya. Jadi kita akan mempelajari suatu berita dari namanya Bitcoin. Ini coin ini ada sejarahnya dari kata kohen. Kalau di Indonesia seringkali disamakan dengan kata imam ya, kohen. Sebenarnya artinya atau maknanya agak beda gitu ya, tetapi kita akan melihat linknya itu di sini. Akan ngambil dari linknya ini, The Russian launches world first Jewish cryptocurrency. Jadi ini tahun 2017, masih di awal-awal kripto ya. Belum booming, di Indonesia juga belum begitu booming. Nah, jadi dulu ada ini, dia memberi nama Bitcoin. Nah, cara bacanya gimana ya, silahkan ditafsir sendiri. Bitcoin. Nah, mungkin pronunciasinya bisa beda-beda. Nah, saya fokus ke sini. Conform to Jewish law. Jadi dia membuat Bitcoin untuk sesuai dengan hukum Yahudi. Dan di sini ada ini, offer interest free loans. Jadi dia menawarkan free interest. Interest itu kan bunga atau istilahnya riba ya. Jadi dia menawarkan dia menawarkan pinjaman tanpa riba. Dan itu dikatakan sesuai dengan hukum Yahudi.
Jadi artinya di sini artikelnya bilang bahwa hukum Yahudi itu anti riba. Tidak boleh menarik interest, tidak boleh menarik bunga uang. Itu ya. Oke, nah di sini dia diatur oleh konsil atau majelis ya, suatu lembaga atau istilahnya kelompok ya, ada kelompok khusus yang menangani cryptocurrency atau mata uang kripto. Baik. Nah, jadi dari sini ada hal menarik gitu. Ternyata hukum Yahudi di artikel ini ya, dia bilang anti riba, anti interest free loans. Nah, kita akan melihat benarkah gitu ya, benarkah dari kitab-kitabnya itu memang anti riba gitu. Oke. Jadi saya akan buka beberapa situs atau sumber. Jadi kalau yang pertama sebenarnya ini ada dari Wikipedia, saya melihat ada beberapa link yang bagus tentang anti riba gitu ya. Jadi misalnya di sini Torah, mana ya? Ini Torah dan Talmud encourage. Jadi Torah dan Talmud mendorong lending money without interest. Jadi Torah dan Talmud secara umum ya itu dikatakan lebih senang meminjamkan uang tanpa bunga. Itu aturan Yahudinya begitu. Nah, halakha, jadi halakha itu kayak pedoman atau jalan hidup atau aturan-aturan ya. Kalau istilah saya kayak pemuritannya orang Yahudi saat itu, termasuk saat ini juga ya. Halakha, Jewish law that prescribe interest free loan, yang mengatur atau meresepkan interest free loan, utang bebas bunga. Berarti kan ini anti riba juga. Apply to loan made to other Jews, however not exclusively. Nah, jadi dia ada banyak pendapat. Salah satunya dikatakan dari Rabbi Isaac Abarbanel itu menyatakan bahwa penerimaan bunga dari non-Jews does not apply to Christian dan Muslim. Jadi bagi Rabbi ini aturan tentang bunga itu kan sebenarnya khusus non-Yahudi ya di kitabnya, nanti kita bahas di belakang. Tetapi menurut Rabbi ini Kristen dan Muslim, artinya untuk orang Kristen dan Muslim juga dianggap saudara gitu. Karena masih dianggap satu jalur Yahudi. Jadi untuk Kristen dan Muslim tidak boleh ditarik interest, tidak boleh ditarik riba. Jadi seakan-akan Rabbi ini mengatakan aturan anti riba juga berlaku untuk satu Yahudi, yang kedua Kristen, yang kedua untuk Muslim. Itu dari Rabbi ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat penggunaannya di ayat gitu ya. Sebenarnya nanti kita akan melihat kira-kira sumbernya etimologi riba itu dari mana gitu. Baik, ini kalau mau baca silahkan ya, baca sendiri, nanti saya akan bahas juga, tapi nggak akan dalam ya, karena ini sudah dijelaskan dari hukum Yahudi sendiri. Jadi salah satunya dari ini Jewish Encyclopedia, nanti linknya ada, tentang usury. Jadi di bahasa Inggris ada dua kata, usury dan interest. Itu ada di ayatnya, ada, nanti kita jelaskan. Kemudian untuk halakha itu pedomannya Yahudi, itu bisa di sini Torah anytime. Di sini ada penjelasannya. Nah, ini ada dari para rabi langsung, tapi memang bahasa Inggrisnya agak cepat ya, tidak seperti bahasa Inggris Amerika yang pronunciation jelas. Karena dia biasa bicara Ibrani, jadi waktu ngomong Inggris agak cepat. Jadi di sini dia bahas ini yang namanya ribit ini loh, ribit. Nah, ribit ini riba. Di Arab maksudnya. Jadi dia di Ibrani modern itu ribit. Itu ya. Itu interest. Nah, ini interest atau ribit. Nah, helikot. Ribit made simple. Riba dibuat simple untuk every Jew, untuk setiap Yahudi.
ajarannya silakan menyimak sendiri. Credit union dan banks in halakha. Jadi ekonomi tentang credit union, jadi kayak simpan pinjam ya, dengan kredit untuk usaha dan bank. Kemudian ini ribet juga, seterusnya. Oke, nah ini video, jadi ada banyak, berapa jam itu, silahkan dipelajari sendiri kalau mau ya. Kemudian ada juga dari Oxford ini ada paper ya, Jewish Prohibition of Interest, jadi aturan Yahudi tentang pelarangan bunga atau pelarangan riba. Tema, scope, batasan, kemudian contemporary application, jadi aplikasi saat ini gitu ya, oleh Daniel Z. Feldman dan The Oxford Handbook of Judaism and Economics. Jadi dia bahas tentang ekonomi Judaism di dalam agama Yahudi. Oke, nah seterusnya nanti silakan dipelajari sendiri, harus login ya ini untuk baca. Kalau yang paper ini kan memang standar akademis. Kemudian kita juga nanti melihat beberapa ayat. Nah, ini kalau mau lihat loans, utang dan interest in Judaism. Tadi ya. Nah yang di bawah ini yang dilihat, jangan lupa yang dilihat itu bawahnya. Jadi bagian ada 22 referensi, jadi Yeskiel 18, jadi ada bacaan-bacaan yang disebutkan di dalam Wikipedia-nya. Jadi kita bisa cari gitu ya, ini babnya apa, misnahnya di mana, gitu. Bisa, sumbernya bisa dicari. Saya sudah merangkum sebagian kecil dari materi-materinya gitu ya. Oke, jadi saya akan melihat dulu ada 3 bagian ayat. Jadi yang pertama dari Keluaran 22-25, kemudian Imamat 25-35-37, kemudian Ulangan 23-20-21. Oke, yang pertama kita lihat di Keluaran 22-25. Jadi saya mengutip beberapa terjemahan, terutama Indonesia. Di sini ada kata bunga uang ya, bunga uang. Jadi jika engkau meminjamkan uang kepada umatku, orang yang miskin, tidak boleh bertindak seperti pemiutang. Engkau tidak boleh menetapkan bunga uang. Jadi kalau meminjamkan uang kepada orang miskin, secara spesifik ada kata miskin, maka tidak boleh ada riba. Supaya apa? Supaya tidak menjerat. Itu namanya. Tapi di sini ada petunjuk tentang pemiutang. Jadi untuk orang miskin dan orang tidak miskin itu beda. Di sini ada, nah, khusus orang miskin tidak boleh seperti pemiutang. Nah, pemiutangnya apa? Ini itu seperti untuk bisnis gitu ya. Jadi kalau dalam bisnis sejak dahulu, jadi sejak 3000 tahun lalu di sini ya, 3500 tahun yang lalu itu ada yang namanya riba. Jadi kalau misalnya modalnya 10, maka baliknya enggak 10, itu pasti lebih. Khusus orang miskin tidak boleh. Nah, ini pemahamannya harus jelas. Ada kata orang miskin. Nah, kemudian saya ambil dari kitab Arab, jadi dari Al-Muhaddas ya ini. Nah, ini kitab Al-Muhaddas, ini kitab standar Arab ya. Tentu ada banyak terjemahan gitu ya, kan ini kan terjemahan Arab gitu ya. Jadi tapi saya pikir ini cukup luas diakui sebagai Alkitab terjemahan Arab. Nah, di sini nanti sudah saya copy sih di sini. Jadi yang ini Keluaran 22-25 itu ini tulisannya, ini transliterasi, jadi ada huruf Latinnya. Di sini ada kata riba. Nah ini ya, di akhirin ada kata riba. Nah ini ribana gitu ya, di akhir riba. Nah, kata riba di Arab, di Alkitab Arab itu nanti kita bisa lihat dari sini di Exodus 22 ini dia pakai kata apa gitu ya.
Nah, uang itu kesef, kemudian yani pur miskin. Kemudian di sini ada yang namanya interest. Nah, interest ini apa? Interest ini bunga atau riba ya. Nah, dia bilang nesek. Ini 5392. Jadi udah saya buka 5392 ini. Nah, ini usury, nasak gitu. Oke, nah itu sumber kata dari atau kata asli dari bunga uang. Kemudian ada juga nanti di ayat selanjutnya, atau mungkin ini kita bahas dulu yang ini ya, dari ayat 26 ini, lanjutannya ya, tadi 25 sekarang 26. Itu misalnya dia tidak boleh, yang miskin tadi tidak boleh menetapkan jubah sebagai jaminan. Jadi namanya hutang itu ada jaminan, itu sejak dulu begitu, 3.500 tahun lalu. Jadi khusus orang yang kekurangan atau miskin itu ada aturannya, tidak boleh ada jubah yang digunakan sebagai jaminan. Kenapa jubah? Karena di sana itu kan zaman itu kan ada yang namanya musim dingin gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tidak punya jubah, dia akan kedinginan. Jadi kalau orang miskin meminjam kepadamu, kemudian dia menggadaikan istilahnya, ini sistem gade mungkin, ada jaminannya jubah, maka itu salah, tidak boleh. Kenapa? Karena jubah adalah kebutuhan dasar. Jadi kalau pinjam uang, kemudian jaminan pinjamannya menggunakan benda-benda yang esensial, makanan atau apa yang mungkin untuk beli makan ya, supaya maksudnya hal-hal atau benda-benda yang sangat esensial dalam hidupnya. Kalau misalnya dia seorang pekerja, kemudian pekerjaannya naik motor, kemudian pinjam uang dengan jaminan motor, itu tidak boleh gitu ya, karena itu untuk bekerja. Jadi mungkin penerapan sekarang begitu ya. Nah, kalau di sini konteksnya adalah karena jubah adalah kebutuhan dasar gitu ya. Jadi kalau nanti dia tidak pakai jubah, dia istilahnya kedinginan mati, jadi tidak boleh diambil gitu. Jadi kalau nanti dia kedinginan dan dia berseru kepada Tuhan, maka aku akan mendengar gitu. Mendengarnya maksudnya bagaimana? Ya dia akan marah kepada yang minta jaminan jubah itu tadi. Jadi jaminan dari orang miskin tidak boleh diterima. Ini konsep ekonominya saat itu ya. Jadi aturan ribanya untuk orang miskin sangat-sangat ketat, tidak boleh. Itu dari ayat yang pertama. Kita lihat bagian yang kedua dari Imamat atau Leviticus 25 ayat 35 sampai 37. Nah, di bagian ini juga menggunakan kata riba di sini. Nah, ini riba. Riba ini berkaitan dengan engkau tidak boleh mengambil daripadanya riba dan bunga uang. Itu ya, jadi ada keterangan jelas di sini. Apabila saudaramu jatuh miskin dan tangan tidak berdaya di antaramu, maka engkau harus menyokongnya. Dia harus tinggal bersamamu sebagai pengembara dan pendatang. Tidak boleh engkau mengambil daripadanya riba dan bunga uang. Jadi kalau ada orang miskin harus dipelihara. Tidak boleh narik bunga uang gitu. Itu. Jadi engkau harus takut akan Tuhanmu dan saudaramu dapat hidup bersama. Engkau tidak boleh memberikan uangmu kepadanya dengan riba. Jadi kalau misalnya pinjam uang tidak boleh riba. Dan memberikan makananmu untuk memperoleh tambahan. Itu oke. Jadi untuk orang miskin tidak boleh ditarik riba. Itu sistem ekonominya Israel zaman kuno ya. Gitu. Nah, ini saya coba bahas asal usulnya gitu ya. Di ayat ini, yang di ayat mana nih? 36 ya. Nah, di 36 ini ada bunga dan ada riba gitu. Nah, di sini ada ini. Jadi di bahasa aslinya itu kan riba tadi kan ada nesek ya, usuri tadi yang ini ya, usuri. Biasanya ini dianggap terjemahan interest gitu ya. Oh, sorry sini ya.
Ya pokoknya ini usuri nesek. Kemudian ini ada watarbit. Nah, memang untuk penerjemahan memang agak menyulitkan. Makanya di sini ada, kalau kita lihat kamus itu kan dia usuri itu kan ada interestnya. Jadi kamus bahasa Inggris. Nah di bahasa Ibrani itu kan ada dua kata kan. Makanya di sini tadi penerjemahan Indonesia juga agak aneh juga gitu ya. Dia bilang padanya riba dan bunga uang. Jadi ini kan sama sebenarnya. Dalam bahasa kita kan sama ini makanya agak aneh sebenarnya. Ini riba dan bunga uang dianggap dua kata yang berbeda. Karena dia aslinya dari Ibrani. Yang ini ada nesek dan watarbit. Nah yang menarik kalau kita perhatikan ini misalnya kita lihat coba kita lihat ya, Imamat 25 ayat 36. Kita cek dulu Imamat. Baik, nah di sini ada dua kata tadi, nesek dan watarbit. Nah yang watarbit inilah yang sebenarnya mendasari kata riba atau sumber ya. Jadi kalau ada terjemahan kata riba di situ tuh dari sini watarbit ini. Jadi neseknya diterjemahkan bunga uang. Nah, ribanya itu dari sini watarbit. Jadi di kunonya itu adalah ini tarbit gitu. Itu increase tambahan misalnya. Makanya ada kata tambahan, ada interest yang terjemah itu increase from rabah. Rabah ini kan besar ya, bertambah. Nah jadi kalau kita lihat, perhatikan kalau di Semitik itu yang namanya konsonannya. Jadi kata riba atau ribit ya, jadi di Ibrani itu kan ribit. Tadi ya yang orang Jewish tadi ya. Nah ini kan ada kata ribit. Nah kata ribit itu dari sini. Perhatikan ini kan ini raise, ini bed double ya, pakai titik itu kan double, makanya di ini kan double B. Nah double B ini karena di sini ada titiknya, jadi kalau bed ada titiknya berarti double B. Kemudian ini U, jadi ini waf dikasih titik untuk U, maka dia tarbut dia ada, kemudian tarbut. Nah, maka ribit itu dari sini. Nah ini kata dasar ya, kalau di kamus itu kan kata dasar, sedangkan dalam penulisan itu dialeknya bisa beda, maka jadilah ribit ada it ya, bukan ut tapi it, tarbit. Kemudian ini kan Ibrani kuno ya, jadi di 3500 tahun lalu gitu ya. Kemudian di Ibrani modern yang sekarang, bahasa sekarang itu jadi ininya diambil ininya RBT, ribit gitu. Jadi agak berubah berkaitan dengan konsonan. Oke ya. Jadi tarbit menjadi ribit, kira-kira begitu asal usulnya. Oke. Nah kemudian di Arab jadilah riba. Nanti perhatikan masih ada konsonan yang sama. Jadi kalau tadi ribit, R di konsonannya R dan B dan T. Di Arab jadi ada R dan B, rabah. Riba. Kenapa riba ya lebih dominan? Karena asal usulnya itu kan ini. Asal usulnya kan rabah, ada RB-nya juga, asal usul kata ya. Nah, RB ini juga karena sama-sama istilahnya, karena sama-sama Semitik, maka dia punya asal usul kata atau konsonan yang sama. RB, rabah, ribit, riba. Jadi I dan A vokalnya itu secara makna tidak penting, karena itu dialek bunyi ya. Jadi di Semitik dialek bunyinya tidak bisa beda-beda. Tetapi asal konsonannya mirip atau sama,
terutama yang depan ya, dari sini kan rabah dan riba itu kan sama, maka dari kata rabah jadi tarbut gitu ya di sini. Nah, gitu. Jadi kata dasarnya kan rabah. Nah ini sangat-sangat Ibrani nih, jadi kata riba ini Ibrani nih, ngambil dari Ibrani kuno, rabah, riba. Jadi pertambahan yang tadi, pertambahan bunga tadi istilahnya. Bunga itu kan pertambahan dari modal di 100 dari 110%. Atau kalau rentenir bisa 100 atau 200%, atau kayak pinjal sekarang itu, pinjaman online. Nah, kalau dalam hukum Yahudi sebenarnya ada aturan persenan riba itu berapa persen yang dianggap wajar dan tidak wajar, itu ada aturannya. Jadi kalau tidak wajar itu berarti dia rentenir gitu loh. Yang dianggap wajar itu bukan rentenir. Kira-kira begitu ya aturannya. Makanya nanti di PP juga, mungkin perlu di video baru materi selanjutnya. Jadi untuk orang yang tidak miskin boleh ditarik riba. Ini bisa untuk bisnis gitu. Misalnya untuk yang dianggap bukan saudara. Jadi kalau bukan saudara kan bisnis ya hitungannya ya. Kalau untuk teman sendiri kan kamu tidak akan berbisnis. Jadi kalau misalnya kamu menganggap saudara miskin, jadi begitu, di antaramu yang miskin, maka itu kan dianggap saudara sendiri gitu. Konsepnya seperti itu. Maka tidak boleh ambil riba. Tapi itu orang asing yang bukan saudaramu boleh, intinya boleh ngambil riba. Tadi makanya dikatakan tadi ada rabi yang bilang, khusus Kristen dan Muslim tidak boleh ditarik riba gitu, karena masih saudara, masih dianggap orang Semitik intinya. Ini salah satu pendapatnya Rabi Yahudi. Nah, kemudian tadi sudah jelas ya asal katanya. Jadi ribit itu dari riba itu dari rabah, dari Ibrani ya, dari rabah. Ini rabah, res dan bet gitu ya. Nah, kemudian di sini Nadine menjalankan bisnis, jadi hanya boleh diterapkan untuk orang asing. Jadi yang dianggap bukan saudara itu boleh berbisnis, boleh beriba gitu ya. Ada namanya tekanan riba. Nah itu yang ingin saya tunjukkan. Jadi dari ayat-ayatnya sistem ekonominya saat itu begitu. Jadi ini yang namanya bisa dianggap salah satu konsep jejaring sosial atau jaminan sosial ya. Kalau sekarang kita bahasa negara kita gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya orang miskin semakin miskin, tidak menderita. Jadi ini sebenarnya kalau kita bicara konsep ekonomi kan ada yang bilang kapitalis atau sosialis gitu. Setidaknya itu dua sistem ekonomi yang sangat dominan ya. Jadi misalnya dulu zaman Perang Dunia Kedua sangat dunia ini terpisah antara sosialis, komunisme, dan kapitalis gitu. Jadi yang pro barat dianggap kapitalis itu ekonominya berdasar kapital, modal. Sedangkan yang sosialis, komunis itu menggunakan konsep pemerataan, kesejahteraan. Jadi tidak boleh ada orang yang terlalu kaya, tidak boleh ada orang yang kelaparan, begitu. Nah, jadi kalau kita melihat contoh dari sistem ekonominya yang miskin ini tadi, yang membahas orang miskin tidak boleh ditarik riba, berarti dia memiliki konsep sosialisme gitu ya. Jadi orang yang sangat miskin tidak boleh kelaparan. Jadi kalau dia minjam uang tidak boleh ditarik riba, tidak boleh ditarik bunga gitu. Makanya ada yang namanya tahun Yobel juga, itu hitungannya 50 tahun. Jadi kalau si miskin ini dalam 50 tahun tidak bisa mengembalikan, itu harus dibebaskan, kasihan intinya begitu. Jadi kalau dia sudah 50 tahun hutang untuk makan saja tidak bisa mengembalikan, berarti dia memang harus diberi toleransi atau diberi belas kasihan. Kamu harus ikhlas. Jadi tahun Yobel kamu tidak boleh nuntut lagi. Jadi anak cucu. Jadi tidak ada yang namanya hutang waris. Jadi dalam ekonomi orang Israel kuno ini tidak boleh ada yang namanya warisan hutang. Kalau 50 tahun itu kan pasti sudah beranak cucu ya. Kira-kira asumsinya begitu. Jadi kalau sudah 50 tahun, misalnya kamu hutang di usia 20 untuk makan, kemudian di usia 70 kamu belum bisa bayar hutang, artinya kan anak cucumu pun tidak bisa punya uang untuk bayar hutang.
Makanya perlu ada yang namanya belas kasihan. Yang miskin tidak boleh dituntut untuk bayar, harus dibebaskan. Jadi aturannya begitu. Makanya ketika mendekati tanggal Yobel, itu biasanya orang pengen segera nuntut utang gitu. Misalnya utang dari bapaknya sudah 50 tahun gitu ya batasnya, maka orang pengen cepat-cepat ini ditagih supaya ndak boleh kena aturan itu, aturan Yobel. Kalau aturan Yobel ya sudah tidak bisa nuntut gitu ya, karena aturan selain itu kan negara ya, negara kalau sudah Yobel tidak boleh ada lagi debt collector itu di tahun Yobel, semua harus lunas, dianggap lunas. Kalau memang tidak lunas, tidak sanggup melunasi. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi pemahaman seperti ini, konsepnya itu kalau menurut saya sendiri lebih adil ya. Jadi lebih lebih adil, lebih jelas bahwa kita itu punya aturan di mana tidak boleh menggunakan konsep kapitalis murni gitu loh. Kalau kapitalis murni kan yang udah punya modal kan habis gitu. Tetapi ada batasnya, kira-kira begitu. Jadi boleh, jadi orang boleh berbisnis kapitalis bebas gitu ya, sesuai hukum pasar ya. Tetapi khusus untuk orang miskin itu dipelihara negara, saat itu dipelihara oleh satu perpuluhan. Jadi tiap orang punya kewajiban 10% dari penghasilan diberikan kepada Bait Suci, kemudian dia tidak dari uang itu negara memelihara orang-orang miskin, janda, anak-anak terlantar, anak yatim lah. Jadi waktu itu karena para perempuan kan belum bisa bekerja kayak sekarang, jadi yang namanya janda itu bisa kehilangan harta karena pewarisnya kan lelaki, anak lelaki, dan dia tidak bisa bekerja juga gitu. Jadi kalau sekarang kan perempuan bisa jadi kerja di kantor, kerja jadi sopir truk, kerja bahkan jadi presiden gitu loh. Nah tetapi di zaman itu kan tidak bisa, makanya orang-orang yang tidak bisa bekerja ini jadi para janda dan para anak-anak itu dipelihara oleh Bait Suci, oleh negara gitu. Makanya tidak ada kata duda di situ, pemeliharaan duda tidak ada, karena duda itu masih punya tanah saat itu. Jadi para lelaki itu mewarisi tanah, jadi namanya duda miskin itu tidak ada harusnya ya saat itu. Cuman makanya di sini ada pengecualian tentang orang miskin gitu. Jadi kalau entah bagaimana dia jadi miskin, tidak punya warisan misalnya, dia atau misalnya kalau petani ya punya tanah tapi kemudian gagal panen, itu kan ya miskin juga, tidak bisa bayar utang. Jadi kalau misalnya dia tanam gandum dengan untuk beli bibitnya hutang misalnya, kemudian panennya gagal kan dia berutang. Kira-kira mungkin begitu ya maksudnya miskin. Jadi punya tanah tetapi miskin, maka dia tidak boleh diberi beban tentang bunga atau riba. Jadi kalau dia pinjam uang misalnya ya hitungannya harus 100% sama. Misalnya keadilannya di situ gitu. Nah, kalau untuk orang kaya tidak apa-apa kalau itu dianggap bisnis. Makanya ada yang namanya, saya tulis di sini, Yesus itu pro riba gitu. Dalam perumpamaan talenta. Nanti kita dalam video selanjutnya gitu ya. Tapi singkatnya adalah ada yang diberi 5 talenta, ada 3 talenta, 1 talenta. Yang 5 jadi 10, berarti kan dia 100% keuntungan. Jadi tuannya ngasih 5, kembali jadi 10 talenta. Talenta itu nilai uang ya, nilai berat ya. Jadi istilahnya mungkin sekarang kilo lah, kalau emas kilo misalnya. Dikasih modal emas kilo, kembalinya 5 kilo misalnya. Jadi itu kan keuntungan ya, keuntungan tambahan dari modal. Makanya dalam sistem ekonomi sejak dahulu, ini 3.500 tahun lalu, kalau misalnya pemodal memberi 100 rupiah, 100 juta misalnya, kemudian dari mendirikan perusahaan, nah dari perusahaan itu dalam setahun menghasilkan keuntungan kira-kira misalnya gitu ya, misalnya 10 juta, atau itu sangat kecil ya, atau mungkin bisa yang sudah berhasil gitu dalam skala 1 tahun, keuntungannya sudah bisa 30 juta, 30%. Maka
bisa ngasih dividen kepada para pemodal gitu ya. Nah, kira-kira begitu misalnya. Sementara untuk orang miskin tidak boleh gitu, karena hitungannya bukan bisnis, ini kekeluargaan. Makanya hutang kekeluargaan itu perlu dibedakan dengan hutang bisnis. Jadi kayak di depan harus ada perjanjiannya, ada akadnya, ada istilahnya apa ya, ini masuk kategori bisnis atau keluarga. Kalau keluarga ya berarti dia ada jaminannya kan. Makanya sampai sekarang kalau bank ngasih pinjaman kan harus lihat-lihat dulu, ini jaminannya apa, kira-kira bisa mengembalikan atau enggak. Makanya ada yang namanya analisa kreditnya. Jangan sampai macet. Dalam macet itu, kalau dia usaha, jangan sampai kira-kira usahanya akan sukses atau enggak kalau dimodali gitu ya. Mungkin akan melihat dari pendapatannya sehari berapa, kemudian sejarah bisnisnya bagaimana, berapa tahun sudah berbisnis, bagaimana perkembangannya. Jadi analis ini akan bekerja di situ untuk memastikan supaya meminimalkan lah, jangan sampai kredit macet, jangan sampai nanti diberi hutang malah tidak bisa bayar, kira-kira begitu. Walaupun nanti namanya resiko bisnis ya ada ya. Makanya kalau ada bank yang kredit macetnya banyak ya pasti gulung tikar gitu, karena uangnya macet tidak bisa ditagih. Ya kira-kira begitu gitu ya. Jadi pemahaman singkatnya seperti itu. Ada dua jenis model hutang. Yang pertama riba, khusus untuk bisnisnya, untuk usaha. Sedangkan untuk kemanusiaan, untuk untuk keluarga yang dianggap saudara, tidak boleh ada yang namanya bunga atau riba. Tidak boleh ada tambahan gitu, untuk memastikan dia tidak terbebani. Jadi kalau misalnya dia hutang untuk kebutuhan hidupnya, kemudian dia sekian tahun, misalnya setahun gitu ya, kalau masih harus dibebani dengan bunga, nah itu salah. Ini berkaitan dengan sistem keluarga. Jadi hutang keluarga dibedakan dengan hutang bisnis. Jadi kalau untuk bisnis ya harus ada tambahan. Kalau misalnya tidak ada tambahan ya rugi gitu ya. Jadi uangnya 100 juta, dalam setahun masih 100 juta. Makanya dalam ilustrasi itu kan marah-marah ya, si tuannya kan marah-marah. Ini aku udah modal kasih 1, kamu masih tetap 1 gitu. Maka dia pukul lah itu si hambanya itu. Ini itu karena itu hitungannya bisnis gitu ya, bukan keluarga gitu. Sebenarnya konsepnya sama juga. Kalau misalnya Tuhan memberi kamu otak biar cerdas gitu, terus kemudian kamu tidak sukses dalam hidup, itu ya masalah juga. Misalnya di sekolah ya, di sekolah kamu nilai rata-rata lah, misalnya nilai rata-ratamu 8 gitu. Kemudian ketika bekerja kamu gagal, karena apa? Karena kamu dianggap tidak bisa bekerja, tidak punya skill bekerja. Itu kan ya salahmu gitu ya. Jadi kamu sudah diberi modal dengan otak gitu ya, dengan kecerdasan, nilaimu 8 rata-rata gitu. Tetapi kalau kamu tidak bisa bekerja, apakah yang salah pendidikmu, jadi kamu tidak siap bekerja, atau kamunya sendiri yang salah gitu. Jadi kamu sudah punya modal pemikiran yang cukup harusnya untuk bisa bekerja, tetapi kok kamu tidak bisa bekerja, dan itu salah manusianya, salah kamu gitu. Kamu sudah diberi modal kecerdasan, kok kamu bisa berbuah gitu. Jadi kecerdasan diberikan Tuhan itu bagi manusia secara umum kan untuk menguasai bumi. Itu kan ada ribanya, ada tambahannya. Jadi manusia diberi kecerdasan untuk apa? Untuk menguasai bumi. Itu tambahannya, ribanya di situ. Kalau kamu anti riba, jadi kamu cerdas untuk dirimu sendiri. Ilmu kamu simpan sendiri, kamu ketahui sendiri. Tidak digunakan untuk kesejahteraanmu, tidak digunakan untuk kesejahteraan umat manusia secara umum gitu. Jadi misalnya di Cina kan dulu ada yang namanya kalau nggak salah ya, aku lupa apakah ini dari Cina murni atau enggak, misalnya pembuatan kertas. Kalau orang Cina nggak ekspor pengetahuannya, atau orang asing yang datang ke Cina nggak ngambil pengetahuan tentang kertas, nggak ada sampai sekarang. Jadi ilmunya mentok di situ, berhenti di bangsa Cina. Eropa tidak bisa, kawasan Asia tidak bisa, dan seterusnya. Itu sama seperti yang dulu kan namanya sutra, hanya orang Cina yang paham.
pembuatannya gitu. Makanya itu mahal sekali. Sekarang ketika pengetahuan ini berkembang luas, nanti kan ada ribanya, ada pertambahan, ada interest, ada bunga. Jadi pengalaman pengetahuan dari pembuatan sutra diekspor ke luar negeri, sehingga seluruh dunia sekarang bisa buat sutra. Dulu hanya orang Cina yang bisa bikin peternakan sutra, telurnya ulat sutra gitu. Sekarang tidak hanya orang Cina, itu pengetahuannya sudah kemana-mana. Sama seperti kalau sekarang ada namanya hak cipta. Jadi hak cipta itu kan modal ya. Jadi misalnya Apple bikin HP gitu. Kemudian hak ciptanya ngambil dari Samsung misalnya. Jadi dia bayar Samsung. Kenapa? Karena dia sudah diberi modal. Modalnya apa? Hak cipta. Dari hak cipta itu Apple bikin mungkin layar misalnya. Atau ambil patennya Samsung, ambil patennya Nokia misalnya. Itu untuk HP ya. Jadi beberapa misalnya. Atau chip apa yang ambil dari perusahaan lain. Dia dimodali dengan harus membayar royalti. Itu modal. Jadi kalau membayar royalti misalnya per HP $5 misalnya $5 itu kan kira-kira ya katakanlah 100.000 gitu lah. Dari modal 100.000 kemudian dia berkembang menjual HP-nya kan tidak mungkin 100.000 gitu. Dia akan jual HP-nya misalnya 1 juta. Kemudian 100.000-nya masuk hak ciptanya, bayar hak cipta, modalnya gampangnya. Itu baru modal desain ya, belum modal untuk bahan baku, misalnya silikon, misalnya untuk pabriknya dan sebagainya. Ini baru modal hak ciptanya, desain, rancangan. Jadi kalau Tuhan sudah ngasih modal kepada kita, kemudian kita masih tidak berkembang, itu yang salah ya kita. Makanya ada yang namanya pro riba itu begitu. Di konsep berkembang tuh begitu. Kalau nggak pro riba repot. Nanti kamu modalin anakmu kuliah, sekolah, ya katakanlah kuliah itu mungkin 50 juta atau 100 juta ya kalau di total misal dalam 4 tahun gitu. Kemudian anakmu bekerja, tetapi penghasilannya dalam seumur hidupnya gitu ya. Seumur hidupnya nggak sampai 100 juta, kan ngenes gitu. Modalmu 100 juta, susah payah bekerja untuk anakmu, tetapi pekerjaan anakmu selama umurnya hidup sampai 70 tahun mendatang ke depan tidak ada 100 juta, kan namanya itu kamu nggak beruntung punya anak, anakmu gagal gitu. Jadi untuk nilai valuasi dari hidupnya itu nggak sampai 100 juta itu kan susah. Misalnya dokter biaya kuliahnya berapa ya, mungkin 100, 200 juta, 300 juta. Kalau gajinya cuma UMR, kan ya rugi. Makanya kalau dokter misalnya gajinya 2 kali UMR, 3 kali UMR, 4 kali UMR gitu. Nah, tergantung dia kerja di mana ya. Kerja pemerintah, dokter pemerintah, atau dokter swasta, atau di klinik sendiri, punya sendiri, atau riset di perusahaan mana gitu. Nah itu gajinya bisa beda. Nah itu kan wajar gitu kalau gajinya tinggi, karena modal untuk sekolah dokter kan tinggi juga gitu. Maksudku begitu. Jadi kalau orang pro riba itu gunanya ini, memahami ini. Kamu modalin anakmu nikah misalnya, terus kemudian hidupnya gagal kan, kamu juga stres gitu. Jadi misalnya bikin resepsi gitu ya, kamu ini memang ya tidak semuanya, tetapi kadang orang resepsi itu kan hitung-hitungan gitu ya. Kalau misalnya modalnya 100 juta, ya sebisa mungkin kan dari sumbangan yang masuk itu juga minimal kan segitu gitu ya. Atau semoga lebih gitu ya. Semoga lebih. Nah gitu, karena apa? Ya supaya menguntungkan. Jadi resepsinya supaya menguntungkan, jangan sampai tekor gitu ya, gampangnya begitu. Makanya kalau yang sangat-sangat sangat murah hati lah istilahnya. Jadi kadang-kadang ada resepsi kan tidak menerima sumbangan, artinya seluruh resepsinya dimodali sendiri. Dia anti riba, berarti tidak boleh narik keuntungan. Nah, jadi kalau kamu anti riba ya berarti kamu harus tidak boleh narik sumbangan gitu untuk berbisniskan. Jadi resepsimu tidak boleh buat bisnis, tidak boleh menarik keuntungan. Jadi semua usaha untuk dari para tamu, catering, tempat itu kamu sendiri yang bayarin, bukan tamu yang bayarin. Nah itu baru yang disebut anti riba. Nah, kalau pro riba ya nggak masalah. Nanti hitung-hitungan
Resepsinya mau modal berapa, kira-kira potensi keuntungan berapa, dan sebagainya. Pernikahan kan juga begitu. Misalnya kamu cari pasangan, kamu kan milih-milih, kira-kira yang menguntungkan siapa. Selain cocok personal ya, tapi mau tidak mau kan akan mikir keuntungan. Dari keluarga, orang Jawa kan bobot bibit bebet. Kalau saya sama dia, keuntungan saya apa? Kan begitu, itu normal sekali. Itu kan nilai tambah, keuntungan itu nilai tambah. Kalau sama dia, mungkin akan dapat rumahnya, dapat bisnisnya, dapat warisannya, itu wajar. Ribka itu dilamar dengan uang yang sangat banyak. Gitu. Jadi dengan begitu keluarganya sudah tahu, wah ini kalau anak saya lepas dari saya ikut suaminya sudah aman gitu ya. Calon suaminya orang yang punya banyak uang, banyak harta. Kemudian kalau misalnya lelaki juga sama, seringkali sekarang kan era apa namanya, era emansipasi gitu. Jadi kadang perempuan gajinya lebih banyak dari suami, dari lelaki. Ya memang begitu. Jadi memang ada pria yang cari wanita mapan supaya apa ya, aman gitu ya. Itu kan riba juga, cari keuntungan. Jadi kalau para wanita cari keuntungan, pria juga sama gitu. Atau soal tampang juga sama. Nanti kalau sama dia anak saya jelek nanti, nah begitu kan. Itu kan riba juga, cari keuntungan. Jadi cari suami atau istri yang memberimu nilai tambah. Kalau saya misalnya tidak higienis, kalau bahasa Jawanya kemproh gitu ya. Kemudian pasangan sama-sama kemproh, kan anakmu jadi super kemproh, kuadrat. Jadi kamu nggak suka kebersihan, istrimu juga kurang bersih, tidak suka nata rumah. Nanti rumahnya berantakan, anakmu mencontoh kedua orang yang sama-sama kemproh gitu. Jadi kuadrat. Dari kecil dia sudah terbiasa begitu, dia merasa enjoy saja dengan segala kekemprohannya, segala di mana-mana berantakan, tidak tertata. Itu ya, makanya pasti orang akan berpikir yang namanya nilai tambah. Kamu sekolah itu gunanya apa? Ya nilai tambah gitu ya. Kamu dimodalin sekolah dari orang tua sekian gitu biayanya, supaya apa? Supaya hidupmu punya nilai tambah. Itu namanya riba. Tambahan. Riba itu artinya tambahan, interest gitu ya. Kalau sampai tambahanmu misalnya minus, itu kan rugi ya, orang tua rugi. Jadi misalnya dimodalin 3 tahun di SMK atau SMA, kemudian tawuran di penjara 5 tahun atau bunuh orang mungkin 20 tahun kan orang tua rugi. Modalin segitu, yang dimodalin malah masuk penjara 20 tahun, kan masa depannya hilang, rugi. Jadi itu investasi yang tidak menguntungkan. Makanya kalau jadi anak sekolah sudah biaya ya tahu diri lah gitu. Itu orang tua sudah investasi mahal. Jadi itu contoh ya. Jadi supaya kita tuh jadi pemahaman kita luas. Riba itu dari Ibrani kuno, ribit, kemudian tarbit gitu ya. Nah, ternyata ini konsep mencari keuntungan ini berlaku di segala jenis kehidupan. Baik, kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan, bisa memperluas gitu ya. Jadi kita itu jadi orang Kristen itu punya wawasan luas, bisa menilai segala sesuatu dengan dasar teks yang benar, kemudian memahami gitu bagaimana bersikap gitu ya. Secara khusus perhatikan tadi saya ulangi, ada 2 pembedaan. Hutang untuk bisnis dan hutang untuk orang miskin harus dibedakan. Ini harus jelas dari akadnya, dari kesepakatannya harus jelas. Apakah mau bisnis atau mau hutang keluarga. Nah ini harus jelas. Supaya apa? Kalau dalam hukum Yahudi ada itu perbedaan jelas gitu ya. Tetapi karena kita hidup di masa modern, nah mungkin akan ada aturan-aturan sosial, aturan negara yang berbeda. Kalau misalnya sekarang kan dari utang bank kan tidak peduli, itu bisnis pokoknya. Mau pakai untuk pinjam beli HP untuk keperluan anak-anak sekolah, itu kan bukan bisnis. Anak-anak sekolah tidak punya penghasilan gitu, tidak bisa menghasilkan. Tetap akan ditarik bunga gitu ya. Sama seperti juga kalau misalnya hutang untuk usaha, misalnya kredit usaha rakyat misalnya, ya itu sama, ada pertambahan yang diharapkan oleh pemberi uang.
Diharapkan kamu berhasil kemudian bisa membayar dengan sekian persen lebih dari modal yang disertakan. Gitu, itu harus jelas. Jadi dari depan harus jelas. Disepakati dulu kamu ikut hutang bisnis atau hutang keluarga. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga mencerahkan dan semoga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang hidup menyertai kita semua. Amin.